Ternyata saat bayi dalam kandungan, itu kalau kita sering doakan, sering bacakan Al-Quran, ternyata ada perkembangan positif dalam janin. Bahkan pernah ada bayi dibacakan Al-Quran, tiba-tiba gerakannya berubah seperti sujud. Allah memberikan penjelasan di Quran surah ke-7 ayat 189, paling kiri sebelah atas. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mulai mengandung. Ya, famarat bi. Kemudian mulai kandungan berlangsung. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika kandungan semakin berat, maka kedua orang tuanya mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik, yang diminta berdoa ternyata bukan hanya istrinya tapi plus dengan suaminya. Suami berdoa, istri berdoa, perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah konsultasikan waktu anak pertama dalam kandungan, kami bertemu dengan dokter ya perempuan yang memeriksa kandungan. Ternyata yang paling menarik, Pak Ibu, ada keterangan kata dokter yang disampaikan kepada kami. Saya dengan istri datang, Pak, sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim, minimal kami di Asia Tenggara, dan diberikan kesimpulan, ternyata saat bayi dalam kandungan, itu kalau kita sering doakan, sering bacakan Al-Quran, ternyata ada perkembangan positif dalam janin. Bahkan pernah ada bayi dibacakan Al-Quran, tiba-tiba gerakannya berubah seperti sujud. Berhenti Al-Quran, dia kembali lagi, dan responnya cepat sekali, cepat. Bahkan beliau katakan, kalau orang tua berbuat baik, sejak dalam fase kandungan sudah melewati 4 bulan, maka kebaikannya otomatis akan berpengaruh kepada janinnya. Jadi kalau antum misalnya usia 4 bulan kandungan, sudah mulai rajin sholat, rajin beribadah, rajin mendekat kepada Allah, maka suasana kebaikan-kebaikan yang antum ciptakan itu otomatis akan langsung berpengaruh pada keadaan janin. Ini penemuan kekinian. Dalilnya ada di Quran, kemudian spiritnya ada di Quran, dan praktikalnya ditemukan oleh ilmu kedokteran modern. Teorinya di Quran. Satu. Dan saya pernah coba ini. Jadi kami pernah coba pada anak yang pertama saat dikandung plus anak yang kedua, itu Masya Allah. Di saat kami bacakan Quran, istri saya lelah, saya bilang nggak apa-apa, pakai earphone, tempelkan di perutnya. Dan di kamar pasang aja Quran, terus pasang 24 jam. Sampai sekarang kami biasakan. Kami keluar, beliau keluar, di rumah kosong Qurannya tetap berputar. Antum tahu apa yang terjadi? Ada satu hal yang sangat indah yang nggak bisa saya lupakan. Satu kali saya pulang dari dakwah, tiba-tiba anak pertama menangis luar biasa dan tidak berhenti. Saya bilang, kenapa menangis terus? Istri saya bilang, nggak tahu, dari tadi nggak bisa didiamkan. Saya coba kemudian renungkan, coba kita diam sebentar. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya ke Ar-Rahman. Begitu dia ganti ke Ar-Rahman, dia diam. Coba kembalikan kepada surah yang tadi. Begitu dikembalikan, dia nangis lagi. Antum tahu apa yang terjadi? Ternyata saat dikembalikan kepada surah dia nangis itu, ayat itu sedang berbicara tentang konsep neraka. Dia sedang berbicara tentang adab, tentang siksa dan sebagainya. Dikembalikan kepada Ar-Rahman, dia tenang lagi. Antum bayangkan, bayi yang terus mendengar Al-Quran punya kebiasaan sampai peka dengan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Dia bisa merangkak ketika mendengar bacaan Quran. Saya dengan istri murajaah, dia kejar-kejar, dia ambil mushafnya. Dia bisa berdiri ketika mendengar bacaan Quran dalam sholat. Dia bawa sapu, dia pengen dengar, sampai dia bisa berdiri. Dan dia bisa berlari ketika mengejar untuk menunaikan sholat, sampai kami berikan sejadah kecilnya. Antum bisa bayangkan, ketika antum berikan Quran sejak mulai dininya, maka Quran hadir dalam benaknya.